Wa yaquluna la anzala alaihi ayatun mir rabbi faqul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Wa yaquluna la anzala alaihi ayatun mir rabbi faqul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Surat Yunus ayat 20, mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu keterangan mukjizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu, sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Jelas sekali ayat ini, semua tidak ada menunjukkan bahwa Muhammad bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan sebagainya. Nggak ada satu ayat pun. Atau peserta kalau bisa menunjukkan satu ayat, saya masuk Islam lagi. Nggak ada. Nggak ada. Dan saya jadi Islam Kristen itu amrozi bom Bali, iman saya goncang. Ada satu agama yang membolehkan manusia membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Dari seluruh agama yang ada di muka bumi ini, hanya satu agama yang mengizinkan boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, yaitu Islam. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Al-Baqarah 191. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Al-Baqarah ayat 191. Kemudian surat Muhammad ayat 4. Ada lagi ayat yang memboleh membunuh orang Kristen. Surat At-Taubah ayat 29. وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَدِينُونَ بِدِينِ الْحَقِّ الَّذِينَ أُوتُوا عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, yaitu mereka yang diberikan Alkitab kepada mereka. Ayat ini jelas sekali boleh membunuh orang Kristen. Jadi tidak salah, Anda semua boleh bakar gereja. Setelah itu Amrozi itu Al-Quran, nggak salah. Walaupun Amrozi sudah dibunuh hari ini, nanti akan ada Amrozi baru 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena ada kitab sucinya. Saya minta kepada Ihsan Mokoginta untuk menunjukkan satu ayat Muhammad punya mukjizat. Kalau mengatakan Quran itu sebagai mukjizat, mana ayatnya? Terima kasih. Terima kasih. Bahkan ada mukjizat Nabi Isa dalam Al-Quran yang tidak ada dalam Bible. Seperti contoh ketika dia bisa berbicara dalam buaya. Tetapi kita perlu ingat, ya, jangan kita bangga-bangga dengan Isa Al-Masih atau Yesus karena mukjizatnya begitu banyak. Mukjizat Yesus yang begitu banyak itu terjadi biiznillah, atas izin. Coba periksa di seluruh ayat Quran itu. Nabi Isa bisa menciptakan burung, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, itu biiznillah. Ada ayat itu biiznillah, atas izin Allah. Yang hebat itu Allah, bukan Yesus. Yesus nggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak dikabulkan oleh Allah. Banyak ayat Bible Yesus mengaku nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, Yesus ketakutan sama malaikat. Ya kan? Kenapa? Karena dia manusia. Dia bukan nabi. Jadi semua mukjizat Nabi Isa semua terjadi atas izin Allah. Sesungguhnya aku ini Allah, maka sembahlah aku saja. Itu yang saya tanya. Tapi kan tidak ada ayat seperti itu. Kalau ada, saya kan masuk Kristen juga saat ini. Tapi memang itu tidak ada. Nah, kalau masalah membunuh tadi, kita lihat ini ayat Bible. Siapa yang menyuruh menumpas? Tumpaslah, jangan ada belas kasihan, bunuh semuanya. Laki-laki, perempuan, harta anak kecil menyusul, disuruh bunuh sama Allah. Inilah saya bilang ajaran teroris, sadis, bengis, biadab. Teroris itu semua tertulis di Bible, bukan di Quran. Saya heran
surat Muhammad ayat 4. Beliau menunjukkan surat Muhammad 4. Tolong dibaca Pak Ustadz dengan Pak Pendeta, hati-hati. Itu ada di kurung. Ya, apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu dibuang, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi boleh kita membunuh, tetapi terhadap orang kafir, dan itu pun di medan perang. Bukan asal orang ketemu orang Kristen bunuh. Kalau ketemu orang Kristen bunuh, masih kita ada bunuh mereka semua kan? Enggak. Ayat itu coba baca, dalam kurung di medan perang. Yang namanya ketemu orang kafir di medan perang, masa tebas leher kita, kita bunuh, kita dibunuh. Tapi kata Allah di ayat sambungannya itu, tawanan itu kamu boleh bebaskan. Tapi kalau ini mana tadi? Lo bilang? Oh, ya. Tapi kalau tadi ini apa? Bunuh semuanya, tumpas semuanya, jangan ada belas kasihan, bunuhlah semuanya, anak-anak maupun perempuan, ya. Bahkan anak menyusul, lembu, semua binatang juga harus ditumpas, dibunuh tanpa belas kasihan. Kok ini bergeser ya? Itu kali. Itu fokusnya kurang geser. Jadi banyak kalau ayat-ayat kejam, sadis, biadab, teroris sebenarnya semua tertulis di Alkitab, bukan di Quran. Makanya saya bilang sama orang Kristen, kalian harus bersyukur kepada pelaku teroris. Kenapa? Karena mereka telah mengamalkan ayat-ayat Bible Anda. Kata orang Kristen, oh ini kan perjanjian lama. Memang Tuhannya di perjanjian lama, perjanjian baru beda. Sama. Kalau Yesus itu Tuhan, ganti sekarang. Beginilah firman Tuhan, ganti ya. Beginilah firman Yesus. Berarti Yesus yang nyuruh kan? Bunuh, tumpas semua, bunuh semua anak laki-laki maupun orang menyusu, bunuh. Yesus yang nyuruh, berarti kan kalau Yesus itu Tuhan kan? Ya. Ayo, silakan. Gantian, apa yang terbayang? Apa yang terbayang kalau Yesus Tuhan ya? Kita lihat. Bagaimana bayangan kita? Kalau Yesus itu Tuhan, ketika Yesus baru lahir, ya, kalau dibiarkan kan mati kan. Ketika Yesus selesai buang air besar, apa yang terbayang? Ketika dia masuk toilet, ketika dia lapar, ketika dia sedang membantu bapaknya sebagai tukang kayu, kira-kira apa yang terbayang kalau Yesus itu Tuhan dia? Sangat merendahkan Yesus kalau dia sebagai Tuhan, tapi kalau dia sebagai Nabi, anak Maryam, wajar. Ya, demikian. Terima kasih. Kalau saya boleh jadi orang Kristen itu, kalau beliau karena Yesus, saya karena Muhammad. Saya harus menjadi orang Kristen karena Nabi Muhammad menyuruh. Dan dalam Al-Maidah ayat 47, waliyahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Hendaklah orang-orang yang pernah memegang Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalam Injil itu. Bapak masuk Islam, salah. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, fasik. Jadi orang Kristen masuk Islam, fasik alias busuk. Tapi kalau saya masuk menjadi orang Kristen, itu adalah suatu kebanggaan. Yesus membawa agama damai. Yesus tidak pernah membawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa oleh Yesus Kristus untuk menakuti pengikutnya. Tapi Nabi Muhammad memimpin 27 kali peperangan. Beliau adalah panglima perang. Dan satu-satunya agama yang boleh berperang hanyalah Islam. Yang kedua, saya tidak mampu melaksanakan ajaran Islam. Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hei semua manusia, orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam itu secara sempurna. Saya tidak mampu melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna. Sholat 5 waktu siapa kuat? Mungkin ibu-ibu yang banyak duit boleh. Tapi tukang becak, orang miskin, petani susah mengikuti ajaran Islam.
Salam gitu. Ayat 44, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah, maka mereka adalah kafir. Saya sampai sekarang tidak mampu melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna karena hukum Allah harus ditegakkan. Al-Maidah ayat 38, wasyariku wasyarikatu faqta'u awdiyahuma, orang pencuri laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Sampai hari ini hukum Islam tidak bisa berlakukan, apalagi di Indonesia. Saya masuk dan mengikuti ajaran Yesus Kristus yang telah memaafkan semuanya, mengampuni semuanya. Ada wanita yang berzina, diampuni dan dilepaskan. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad, seorang wanita yang berzina dirajam sampai mati. Surat An-Nur ayat kedua, surat kan. Jadi harus diberlakukan hukum Islam itu. Kalau sekedar sholat jengkang-jengking 5 kali gampang. Kamu sholat sampai hitam jidatmu nggak apa-apa, nggak ada yang marah. Tetapi kalau hukum potong tangan berlaku, hebat. Terima kasih. Baiklah tadi beliau menyampaikan tentang potong tangan, hukum Islam gitu. Di Indonesia tidak mungkin menerapkan potong tangan bagi ketemu koruptor atau pencuri atau apa. Kenapa? Karena di sini bukan negara Islam dan syariat Islam belum diterapkan. Kalau di Arab Saudi betul-betul dipotong, tapi untuk memotong tangan itu tentu ya ada dilihat dulu kerugiannya sebesar berapa besar, merugikan banyak orang, baru ada hukum itu diberlakukan. Nah, kalau di Indonesia berlaku hukum Islam, ya pasti kisos itu harus juga diberlakukan. Tapi kenapa tidak diberlakukan? Karena negara kita bukan negara Islam. Nah, masalah surat Al-Maidah 44, 46, 47 kan nggak salah. Wa mahalam yakum bima anzalallahu bahwa humul kafirun fasikun zolimun. Itu kan ada 3. Kalau apabila kalian tidak harus yang pada Alkitab itu harus memakai hukum sesuai dengan di Injil itu. Kalau tidak, dia zalim, kafir, ya dan sebagainya. Jadi itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Jadi kalau di Indonesia berlaku syariat Islam, orang yang tidak mau ya pakai aja hukum itu. Bagaimana syariat Injil? Orang yang mencuri sama juga, ya kan, dipotong, bahkan dibunuh. Orang membunuh dibunuh, gigi ganti gigi, mata ganti mata, ya nyawa ganti nyawa. Itu juga kan banyak di Alkitab tentang kisah seperti itu. Nah, kalau kita lihat pertanyaan dari jamaah. Ya. Mas, kalau kita lihat justru ayat yang membunuh dengan pedang itu di Alkitab itu ratusan, banyak sekali. Coba kita lihat, Tuhan menyuruh masing-masing membunuh temannya, tetangganya, bahkan supaya dapat berkat. Supaya dapat berkat Allah, kita harus bayar dengan jiwa anak laki-laki saudara kita supaya kita dapat berkat. Apakah ya supaya dapat berkat Tuhan kita harus bunuh saudara kita laki-laki, ya, anak laki-laki kita, tetangga kita, teman kita? Ini ajaran apa? Ya, ini ajaran apa? Betul betapa sebenarnya biada. Di Al-Quran kan nggak ada ajaran-ajaran seperti ini. Pertanyaan terakhir tadi Pak Insan, ya. Bagaimana hukumnya ketika orang Kristen pura-pura masuk Islam menyusup, Islam pura-pura masuk Kristen menyusup? Bagaimana etika beragama dalam konteks itu? Ya, kalau dia berpura-pura, ya tentu kita harus cegah. Kalau kita tahu, kita harus usir, keluarkan, ya, karena di sini tidak berlaku syariat Islam, ya tentu saja tidak harus dihukum pancung atau dibunuh dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu dia berpura-pura, ya kita harus cegah, ya kan? Karena itu mungkar, ya kita harus cegah dia, keluarkan dari Islam dan sebagainya. Begitu juga tentu sebaliknya, karena memang banyak orang-orang Islam yang ada orang Islam juga yang masuk ke Kristen, orang Kristen juga ada juga yang menyusup ke orang Islam. Ya banyak, teman-teman saya juga ada beberapa yang bekerja seperti itu, tapi masuk ke sana dalam rangka apa? Ya kan? Dia ingin mengetahui lebih jelas, tahu tentang apa di Kristen. Orang Kristen juga begitu kan?
Nah itu kan apa namanya usaha-usaha untuk membongkar rahasia dari setiap agama. Apakah betul Islam dan Kristen selamanya tidak akan bisa diketemukan? Insya Allah bisa, kalau menurut saya. Insya Allah bisa, asal satu modal saya, jujur. Itu saja. Kalau kata saya, siapapun orang Kristen mau jujur ketemu saya, insya Allah sekali ketemu pasti dia kalah. Asal satu, jujur, ya kan? Selama dia tidak jujur, dia nggak mau terima satu kebenaran, itu percuma. Asal mau jujur, berapa ratus orang Kristen yang saya Islamkan, kenapa? Dia datang dengan jujur dan dia betul-betul ingin mencari kebenaran. Asal betul-betul mencari kebenaran, insya Allah. Pembicara dan juga antusiasme audien saya agak biarkan biar ada dinamika yang berbeda dari biasanya, tetapi lebih kurang dari itu semua sesungguhnya kita bisa jadikan semua ini untuk masing-masing, baik para pembicara, saya sebagai moderator, panitia maupun Bapak Ibu, ambillah ini hikmahnya, renungkan. Imam Hanafi pernah mengatakan, pendapatku benar, tetapi bisa jadi mengandung kesalahan. Ulang dan renungkan. Pendapatmu salah, tetapi bisa jadi ada titik-titik kebenaran yang bisa saya jadikan renungan.